Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, masuknya Islam di Indonesia. Indonesia itu di mana? Ya, di negara kita, negara Indonesia. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, tentang jalurnya masuk Islam di Indonesia, dan yang kedua, strategi dakwah saat masuknya Islam di Indonesia. Nah, bagian poin pertama tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu terdapat banyak sekali teorinya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari teori Gujarat. Anak-anak tahu apa itu teori Gujarat? Oke, baiklah. Teori Gujarat itu adalah teori yang dikemukakan oleh seorang Belanda yang beliau itu menyamar menjadi seorang Muslim. Namanya adalah Snoeckhoorts. Nah, Snoeckhoorts ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur atau teori Gujarat, yang mana itu datang dari perdagangan Cina, Gujarat, dan Kambai. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan itu, ada yang tahu? Oke. Yang kedua itu adalah teori Arab. Nah, teori Arab ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui dari Arab langsung datang ke Indonesia. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan itu adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini dia dikemukakan oleh Husin Jayadiningrat yang mengatakan Islam itu masuk juga antara perdagangan. Nah, banyak juga nih bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Nah, dari beberapa teori ini, teori yang terakhir ada yang mengatakan juga teori Cina. Teori Cina ini adalah pedagang dari Cina itu masuk ke Indonesia, yang mana juga katanya Raja Islam pertama di Jawa itu berasal dari suku Cina. Ibunya berasal dari suku Cina. Nah, itu poin yang pertama. Apa tadi poin yang pertama? Ya, masuknya Islam ke Indonesia melalui beberapa teori dari yang dikemukakan oleh para tokoh. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua itu yang kita pelajari hari ini adalah strategi dakwah. Strategi dakwah ini yaitu strategi yang dilakukan oleh para tokoh ataupun dari kalangan ulama dan tokoh negarawan itu melakukan strategi dakwah bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, yang pertama ada yang mengatakan melalui jalur perdagangan, seperti yang dibicarakan sebelumnya bahwa Islam itu masuk kebanyakan mengatakan dari jalur perdagangan. Nah, dari jalur perdagangan ini itu banyaknya dari bangsa Arab yang Muslim itu masuk ke Indonesia, itu beliau itu berdagang, mereka itu berdagang. Nah, sehingga pada awalnya pertama yang di Indonesia itu dimulai dari sana, Aceh, di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang mengatakan melalui jalur perkawinan. Nah, jalur perkawinan ini bagaimana? Jalur perkawinan ini yaitu si pedagang Muslim datang ke Indonesia, itu menikahi wanita-wanita yang di Indonesia ini, sehingga hasil perkawinan mereka menghasilkan keturunan yang beragama Muslim. Jadi Islam tersebar di Indonesia melalui jalur perkawinan. Nah, yang ketiga ini ada yang mengatakan melalui jalur pendidikan. Nah,
jalur pendidikan itu bagaimana, Bu? Nah, baik. Jalur pendidikan itu dari kalangan ulama-ulama mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu lembaga pendidikan yang didirikan oleh ulama itu adalah yang kita sebut dengan pesantren. Nah, baik. Sehingga para ulama ini mengajarkan ilmunya di sebuah lembaga tersebut atau di pesantren tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ada yang mengatakan dengan jalur bukan jalur, tapi strategi dakwahnya dengan kesenian. Nah, dengan kesenian ini banyak yang dilakukan oleh para wali songo. Wali songo yang disebut dengan sembilan wali. Nah, 9 wali ini kalau dari segi kesenian, mereka banyak melakukan dakwah di daerah Pulau Jawa. Nah, yang terakhir ada yang mengatakan dengan jalur tasawuf. Jalur tasawuf itu bagaimana, Bu? Nah, jalur tasawuf ini banyaknya para tokoh atau aliran sufisme yang datang ke Indonesia untuk mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu agama, teologi kepada masyarakat lokal khususnya. Nah, di sana salah satu tokoh tasawuf itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya nanti, Ibu sebutkan salah satunya ada Syekh Siti Jenar. Nah, kemudian ada Nuruddin Aran-Iri, kemudian ada Hamzah Fansuri. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kesimpulannya pada materi kali ini itu kan ada 2 poin. Pertama tentang masuknya Islam ke Indonesia, ada teori Gujarat, Persia, Arab, Cina, kemudian strategi dakwah yang dilakukannya, ada perkawinan, perdagangan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja. Selanjutnya nanti akan Ibu berikan tugas per kelompok untuk berdiskusi. Karena sekarang kita lagi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, jadi nanti akan Ibu sampaikan tugasnya melalui Google Classroom. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.